Pemirsa, Indonesia memiliki kekayaan budaya dan keindahan alam yang tersebar dari ujung barat hingga timur. Kali ini kita akan menjelajahi 3 daerah yang memiliki pesona dan keunikan tersendiri. Dianya di Bali, Lombok di Nusa Tenggara Barat, dan Kupang di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, kita sudah terhubung dengan rekan-rekan yang akan memperkenalkan masing-masing daerah tersebut. Swastiastu. Siti yang sane mawasana Siti Yoasi. Yang sane mawasana Fatih Muhammad. Selamat datang di Gianyar, salah satu kabupaten di Pulau Bali yang terkenal dengan keindahan alam, budaya, dan kerajinan seninya. Tapi bukan hanya itu, Gianyar juga dihuni oleh berbagai suku bangsa, ras, dan golongan yang hidup bersama di satu wilayah yang sama. Siapa aja sih Fatih sebenarnya yang tinggal di Masjid Gianyar dan gimana kehidupan mereka di sana? Bagus tuh pertanyaannya. Di Gianyar kita bisa menemukan berbagai suku bangsa. Kita juga ada suku Bali yang menyebut diri adat istiadat dan budaya yang berbeda. Lalu ada juga penduduk dari suku Jawa, Sasak Lombok, Inggris, dan daerah lain. Indonesia yang datang merantau untuk bekerja atau berjalan. Keberagaman ini adalah pasar tradisional dengan patungan maupun kegiatan sosial masyarakat. Keberagaman di Gianyar tak hanya dari suku bangsa, tapi juga ras dan golongan. Ada masyarakat asli Bali, warga pendatang dari berbagai daerah, serta berbagai kelompok agama seperti Hindu, Muslim, Kristen, dan Buddha. Semua golongan ini saling berdampingan, berinteraksi, dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan seperti gotong royong, acara adat, maupun perayaan keagamaan. Oh ya Fatih, apa keberagaman ini selalu berjalan mulus tanpa tantangan? Enggak, di balik keharmonisan itu kadang-kadang terjadi perbedaan atau konflik sosial, biasanya disebabkan oleh kesalahpahaman antar suku atau antar golongan. Perbedaan pandangan dalam adat atau masalah kepentingan ekonomi, contohnya seperti konflik kecil antara pedagang pasar karena soal perjualan, atau perpindahan adat saat ada pendatang yang belum memahami aturan setempat. Konflik ini memang ada, tapi biasanya tidak langsung lama. Lalu, gimana sih masyarakat Gianyar mengatasi konflik yang terjadi? Di Gianyar, setiap konflik diselesaikan dengan cara bermusyawarah bersama tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat. Setelahnya, mereka kembali hidup rukun, bergotong royong, dan saling membantu. Bahkan, dalam festival budaya atau acara desa, semua warga dari berbagai latar belakang ikut berpartisipasi. Inilah yang membuat Gianyar tetap harmonis, meski dihuni oleh masyarakat yang beragam. Menurut kamu, makna dari keberagaman yang ada di Gianyar menjadi kesatuan daerah dan bangsa apa sih? Menurut saya, keberagaman suku, bangsa, ras, dan golongan di Gianyar bukan pemisah. Lalu kekuatan yang membuat daerah ini tetap bersatu. Semoga keberagaman ini terus dijaga. Ini Gianyar yang damai dan Indonesia yang harmonis. Tapi tidak hanya Gianyar yang menunjukkan indahnya keberagaman. Di ujung timur Indonesia ada satu daerah yang juga kaya akan perbedaan adat tetap hidup rukun, yaitu Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana sih kehidupan masyarakat di Kupang yang berwarna budaya? Mari kita dengar penjelasan dari teman kami berikutnya. Gimana? Seru bukan? Kalian telah menjelajah daerah Bali. Nah sekarang saatnya kita menjelajah daerah Nusa Tenggara Timur. Halo semua, selamat datang di Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang kaya budaya dan keindahan alam. Kota ini dihuni oleh berbagai suku loh, seperti Timor, Rote, Sabu, Alor, serta pendatang dari Jawa, Bugis, dan Tionghoa yang hidup rukun dalam keberagaman. Nah, kamu tahu nggak Del, kalau misalnya budaya Kupang tercermin lewat tari Gomet dan Kulai yang melambangkan kebersamaan serta tenun ikat khas dari tiap suku. Kupang juga punya sasando loh Del, yaitu alat musik petik dari Pulau Rote yang unik dan merdu. Sehari-hari masyarakat Kupang
bahasa Kupang, Tetun, Dawan, Rote, hingga bahasa Indonesia yang menjadi simbol keberagaman hidup berdampingan. Terus kalian tahu gak guys, kalau misalnya Kupang pernah mengalami 2 krisis sosial loh. Yang pertama itu kerusuhan bernuansa agama pada akhir 1998 yang dipicu provokasi Papua dan menyebabkan kerusakan dan korban. Konflik ini pun diselesaikan lewat peran gereja, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Nah, yang kedua nih, ketegangan antara warga lokal dan pengungsi Timor Timur karena perbedaan karakter dan persepsi. Pemerintah daerah meredakannya dengan pendekatan sosial dan budaya loh guys. Nah, akhirnya dengan segala kekayaan budaya, sejarah, dan kearifan lokalnya, Kupang menjadi penyangga harmoni dalam keberagaman. Meski pernah dilanda konflik, semangat gotong royong dan nilai-nilai adat mampu memulihkan keharmonisan masyarakatnya. Nah, yang terakhir nih guys, dari sini perjalanan kita berlanjut ke wilayah berikutnya, Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, yang tak kalah menarik dengan keunikan budaya Sasak, panorama alam yang mempesona, serta kisah-kisah sosial yang membentuk identitas masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jariang Tiang Pansasabita, Sarang Tiang Alfinata. kami juga pengen kenalin budaya Lombok sekaya dan penuh makna. Selamat datang di Lombok, sebuah pulau di Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan keindahan alam, wisata halal, dan kekayaan budayanya. Lombok bukan hanya dihuni masyarakat Sasak sebagai suku asli, tapi juga menjadi rumah bagi berbagai suku, bangsa, ras, dan golongan yang hidup berdampingan. Di Lombok, mayoritas penduduknya adalah suku Sasak dengan adat, budaya, dan tradisi yang masih kental. Selain itu, ada juga masyarakat Dali yang tinggal di daerah-daerah tertentu, khususnya di Lombok Barat dan Lombok Tengah. Tidak hanya itu, suku Jawa, Bugis, Sumbawa, dan Tionghoa juga hidup di sini, membaur dalam aktivitas sosial, ekonomi, hingga adat istiadat setempat. Keberagaman di Lombok tidak hanya soal suku, tapi juga soal ras dan golongan. Di sini agama Islam menjadi mayoritas. Namun ada pula penganut Hindu, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Di beberapa desa kita bisa melihat masjid berdiri berdampingan dengan pura atau vihara yang menjadi bukti bahwa masyarakat dari berbagai latar belakang bisa hidup berdampingan dengan damai. Namun, keberagaman tentu tidak lepas dari gesekan. Di Lombok, beberapa kali terjadi konflik kecil yang dipicu oleh perbedaan adat, kepentingan ekonomi, atau agama. Misalnya, dulu pernah terjadi ketegangan antar warga karena perbedaan waktu pelaksanaan tradisi atau masalah batas lahan. Konflik seperti ini memang ada, namun tidak berlangsung lama karena masyarakat di Lombok terbiasa menyelesaikan masalah secara adat dan musyawarah. Keberagaman di Lombok adalah kekuatan, bukan pemisah. Meski berbeda-beda, masyarakat di sini tetap bisa hidup berdampingan dan menjaga harmoni. Mari kita bersama menjaga keberagaman ini demi Lombok yang damai, rukun, dan sejahtera. Ya pemirsa, begitu banyak kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki Indonesia. Dari Gianyar yang kaya seni dan tradisi, Lombok dengan panorama alam yang memukau, hingga Kupang yang penuh warna budaya dan keramahan. Semoga perjalanan singkat ini menambah rasa bangga dan cinta kita terhadap tanah air. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.